Jadwal aktivitas harian yang padat seolah membuat kita benar-benar tidak punya waktu. Tidak sedikit dari kita yang menyelesaikan hari dengan penuh rasa stres dan lelah pikiran. Kondisi tersebut pasti aja dialami oleh sebagian orang, bahkan bukan tidak mungkin bagi kita yang belum mengalaminya. Mungkin, ya mungkin, coba kalau kita pilah dan pilih mana yang benar-benar urgent, mana yang bisa dikerjakan nyambi atau melakukan pekerjaan lain di samping pekerjaan pokok ya pada waktu senggang. Dan mana yang masih bisa dikerjakan belakangan, mungkin sedikit banyak bisa mengurangi tingkat stres kita di hari itu ya. Nah, ini ada beberapa tips atau mungkin lebih ke mengingatkan saja sih. Mungkin bisa membantu nih ya beberapa tips ini. Yang pertama, prioritaskan tugas. Jadi tentukan tugas-tugas mana nih yang paling penting dan berikan prioritas pada hal-hal tersebut. Terus fokus pada paling mendesak nih, yang paling mendesak dulu yang dikerjakan. Atau yang memberikan hasil terbesar. Yang kedua itu buat jadwal harian. Buat jadwal yang terperinci untuk setiap harinya. Tuliskan semua tugas yang perlu kita selesaikan dan alokasikan waktu yang cukup untuk masing-masing tugas tersebut. Usahakan untuk menjaga konsistensi ya teman-teman, dan disiplin dalam melaksanakan jadwal tersebut. Kemudian memanfaatkan teknologi. Jadi gunakan aplikasi atau alat-alat digital yang dapat membantu kita mengelola waktu dan tugas dengan lebih efisien. Misalnya gunakan reminder atau alarm pada ponsel kita nih untuk mengingatkan tugas-tugas yang perlu dikerjakan. Kalau kita tidak sempat, kita bisa juga delegasikan tugas kepada yang dipercaya. Jadi jika memungkinkan, delegasikan beberapa tugas kepada orang lain. Nah, tadi itu yang kita percaya. Berbagi beban kerja dapat membebaskan waktu kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar memerlukan perhatian pribadi. Jadi kita bisa fokus di situ. Kemudian gunakan juga waktu antar kegiatan secara efektif. Manfaatkan waktu antar kegiatan seperti saat dalam perjalanan, yaitu tadi yang nyambi itu, atau waktu tunggu untuk menyelesaikan tugas-tugas kecil. Misalnya baca atau tanggapi email, ada chat WhatsApp yang masuk di sela-sela perjalanan atau peluang senggang lainnya. Jadi kita bisa melakukannya sambil nyambi itu tadi. Kemudian pelajari juga teknik manajemen waktu. Cari tahu tentang teknik-teknik manajemen waktu seperti metode Pomodoro atau metode Eisenhower yang dapat membantu kita mengatur waktu dengan lebih efektif dan menghindari prokrastinasi. Terus juga ada tetapkan batas waktu ya. Tentukan batas waktu untuk setiap tugas. Jadi hal ini akan membantu kita tetap fokus untuk mencegah pemborosan waktu. Jadi tidak ada waktu yang berlebihan pada satu tugas tertentu. Semua tepat pada waktunya selesai. Ada lagi jaga keseimbangan. Meskipun jadwal kita padat, mungkin untuk tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, itu perlu. Jadi berikan waktu yang cukup untuk istirahat, rekreasi, bersosialisasi dengan orang-orang terkasih atau orang-orang terdekat. Kemudian lakukan olahraga dan meditasi. Lakukan olahraga ringan atau meditasi itu sebagai bagian dari rutinitas harian kita ya. Ini akan membantu mengurangi stres dan meningkatkan energi dan konsentrasi kita. Kemudian evaluasi dan sesuaikan. Lakukan juga evaluasi rutin terhadap jadwal dan aktivitas kita. Tinjau kembali apa yang berhasil dan apa yang tidak. Sesuaikan jadwal dan metode kita sesuai kebutuhan dan juga belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Yang perlu diingat di sini bahwa mengelola jadwal aktivitas yang padat adalah proses terus-menerus, jadi tidak instan. Dengan konsistensi, ketekunan, dan fleksibilitas,
kita dapat mengoptimalkan waktu dan meningkatkan produktivitas dalam menjalani hari yang baik. Demikian teman-teman, semoga berhasil dalam menerapkan poin-poin ini ya. Terima kasih.